Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas orientasi P3K tahun 2024, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nelly Hidayah Farsyafat, P3K tahun 2024. Tugas pokok saya sebagai guru kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 1 Astana Japura. Pada bab 1, kita akan membahas latar belakang perumusan masalah laporan ini. Yang pertama, kondisi ideal. ASN sebagai pelayan publik harus merujuk Smart ASN berakhlak. Identifikasi isu yang ditemukan di kelas 3 yaitu kurangnya hasil belajar siswa. Lalu solusi dari masalahnya, penerapan literasi berbasis multimedia interaktif. Ada maksud dan tujuan pula. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kemudian, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan sejak 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. Tempatnya di SD Negeri 1 Astana Japura. Kemudian kita akan membahas bab 2 mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Lalu dijabarkan melalui misi yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Terakhir, nomor 5, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selain itu, manajemen kepegawaian, pertama, penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, penilaian kinerja, keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, yang ketujuh, disiplin, yang kedelapan, pemutusan kontrak, yang ke-9 perlindungan, dan yang terakhir hak, kewajiban, dan larangan ASN. Pada kali ini kita akan membahas bab 3 mengenai nilai dan etika OPD unit kerja. Rencana strategi. Yang pertama, rencana strategi program pencapaian mutu akademik. Yang kedua, rencana strategi pengembangan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Astana Japura. Nah, di SD Negeri 1 Astana Japura terdapat STOK SD Negeri 1 Astana Japura. Struktur organisasi sekolah SDN 1 Astana Japura meliputi yang pertama, Pamustamid sebagai komite, lalu ada Haji Rohmat sebagai kepala sekolah, Ibu Dian Indriana guru kelas 1, Ibu Hajah Mutiah guru kelas 2, Ibu Nelly Hidayah Farsyafat guru kelas 3A, Pak Gali Pamungkas guru kelas 3B, Ibu Dede Komariah kelas 4, Ibu Yeni Nur Aini kelas 5, Pak Dadang Kurnia guru kelas 5B,
Ibu Fetri Amalia guru kelas 6A, Ibu Farihah guru kelas 6B, Ibu Aan Anugrah guru agama, Pak Muhammad Subki Maulana sebagai guru PJOK, Pak Muhammad Taufik Hidayat sebagai administrasi sekolah. Lalu ada pula Khalil Bisri sebagai penjaga. Tupoksi P3K guru. Tugas pokok guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan, melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah. Fungsi guru. Yang pertama, fungsi instruksional. Yang kedua, fungsi edukasional. Yang ketiga, fungsi manajerial. Kewajiban guru merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik, kompetensi berkelanjutan, dan bertindak objektif tidak diskriminatif. Terakhir, kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Lalu yang terakhir adalah kompetensi profesional. Pada bab 4 merupakan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Kegiatannya adalah penerapan literasi di kelas 3. Tujuan kinerjanya dapat memperbaiki hasil belajar siswa kelas 3, indikator pencapaian, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sesuai tujuan pembelajaran, waktu peroleh Januari 2025 sampai Juni 2025. Yang kedua, penerapan multimedia pembelajaran interaktif di kelas 3. Tujuan kinerja dapat memperbaiki hasil belajar kelas 3, indikator pencapaiannya terdapat tujuan, materi, sumber belajar, dan evaluasi dalam multimedia pembelajaran interaktif. Waktu perolehnya mulai dari Juli 2025 sampai Juli 2026. Kemudian kegiatan penerapan model pembelajaran project based learning di kelas 3. Tujuan kinerjanya dapat memperbaiki hasil belajar siswa kelas 3, indikator pencapaiannya, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sesuai tujuan project based learning, waktu peroleh mulai Juli 2026 sampai Februari 2029. Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan literasi dan multimedia pembelajaran di kelas 3 pada Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Astana Japura. Terdapat anak-anak sedang membaca buku. Selain dalam pembelajaran, terdapat pula pojok baca untuk menunjang literasi siswa guna menambah pengetahuannya. Selamat menyaksikan video yang telah saya lampirkan. Selain pojok baca, di setiap pembelajaran saya membiasakan literasi 15 menit sebelum dimulai pembelajaran guna untuk memberikan pengalaman pembelajaran pada siswa sebelum mulai pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hewan, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada apa lagi tuh anak-anak yang pertama? Herbivora. Terus omnivora. Agar lebih ingat lagi materinya,
Daging adalah hewan apa ya? Pemakan tumbuhan namanya. Terakhir, kalau makan segalanya namanya. Coba anak-anak ada yang mau bertanya tidak? Ada apa Feli? Mau tanya apa? Apa? Hewan pemakan wortel disebut hewan apa? Anak-anak, kalau hewan pemakan wortel berarti termasuk hewan apa itu? Herbivora. Biasanya hewan apa ya yang makan wortel itu namanya hewan apa? Herbivora. Jenis hewannya itu namanya hewan apa itu? Kelinci. Siapa kelinci? Siapa yang di rumahnya ada kelinci? Kalau biasanya di rumah itu ada kelinci, ada hewan apa? Kucing. Kalau hewan kucing berarti termasuk hewan apa ya? Kucing. Apa? Apa sih karnivora? Karena makan daging. Selain ada kucing, apa? Kalau ayam termasuk hewan apa? Kata Diki tadi anak-anak udah bahas. Ayam termasuk hewan apa? Apa ya Diki? Kok ayam disebutnya omnivora? Kenapa Diki? Kira Diki tahu nggak? Karena makan segala. Kira-kira anak-anak kalau belajar baca dulu enak nggak? Apa enaknya? Bisa pintar. Biar pintar. Oh, ngerti dulu ya. Paham dulu karena dibaca dulu, baru ibu tanya udah tahu jawabannya? Karena tadi anak-anaknya sebelumnya sudah interaksi. Jadi kalau disuruh baca mau tidak? Mau tidak? Ada yang belum bisa baca? Kamu hebat buat kelas 3 tuh, hebat. Kita akan membahas bab 5, yaitu penutup, guna merefleksikan dari hasil laporan ini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Dan yang terakhir, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.